Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Selamat berbahagia dengan bulan Allah yang mengundang kita sebagai tetamunya. Semoga kita semua dapat mensyukuri karunia-karunia-Nya yang melimpah dan taufik darinya untuk dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan mengisi kesempatan emas dalam sebulan penuh ini dengan amal-amal yang saleh. InsyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah harapan Nabiullah Musa alaihi salam. Sebagaimana riwayat berikut yang dikutip oleh seorang alim, Syekh Ray Syahri, di dalam kitabnya, bahwa saat Nabi Musa alaihissalam membaca Taurat, ia mendapati satu umat yang disebut di dalamnya umat terakhir. Mereka itu umat terakhir. Maka ia bermohon kepada Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu dijawab, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mereka adalah umat terdepan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu dijawab, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwa mereka adalah umat yang menyambut seruan Allah dan doa mereka diijabah. Maka Nabi Musa bermohon kepada Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu dijawab, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kalimat bahwa mereka adalah umat yang apabila berniat akan berbuat baik, lalu tidak sampai melakukannya, maka dicatat baginya satu pahala. Namun jika sampai melakukannya, maka dicatat baginya 10 pahala. Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu dijawab, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa mereka adalah umat yang apabila berniat buruk, berniat akan melakukan keburukan, lalu tidak sampai melakukannya, maka tidak dicatat berdosa. Namun jika sampai melakukannya, maka dicatat baginya 1 dosa. Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu dijawab, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Musa diberi 2 keistimewaan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, hei Musa, aku telah memilihmu atas umat ini dengan risalah dan taklimku, yakni Allah berdialog denganmu, maka ambillah apa yang telah aku anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah. Lalu Nabi Musa alaihissalam berucap, ya Allah, aku ridha dengan keputusanmu. Apa yang dapat saya petik dalam batas pengetahuan saya yang dangkal ini dari riwayat tadi adalah benar bahwa umat ini dari sejak masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini hingga hari kiamat nanti adalah umat Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang non-muslim pun, mereka semua adalah umat beliau. Barangkali bisa dikatakan bahwa mereka itu calon-calon umat Islam
Karena itu seorang muslim dengan lainnya yang non-muslim hendaknya berlaku sebagaimana pesan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa kita semua adalah bersaudara sebagai anak-anak Adam, apalagi terhadap saudaranya yang seagama. Itu poin pertama. Poin kedua, kita hendaknya menjadi umat yang Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi bagian dari mereka. Itu poin pertama. Poin kedua, hendaknya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi bagian dari mereka. Ialah umat yang berciri sebagaimana yang disebutkan riwayat tadi. Kendati mereka adalah umat yang terakhir, mereka adalah umat yang terdepan dan layak mendapatkan syafaat dari Nabi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah umat yang mempunyai daya tarik yang kuat, sehingga dalam niat yang baik mereka berusaha mewujudkannya dan mendukung niat baik saudaranya. Pada saat yang sama, ia pun memiliki daya tolak yang kuat, sehingga ketika niat buruk itu muncul, ia mencegahnya jangan sampai keburukan itu terjadi. Apa yang bisa saya simpulkan di sini? Menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sebatas status sebagai umat beliau, tetapi memiliki kriteria-kriteria tadi dan menjadi cermin atau contoh yang baik bagi umat-umat yang lain. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam munajat beliau, "Ya Allah, Engkau telah menurunkan Maidah atau hidangan dari langit bagi umat Nabi Isa alaihissalam. Lantas, apa yang akan Engkau turunkan bagi umatku?" Lalu dijawab, "Wahai Muhammad, mereka itu para pemuja perut, sedangkan umatmu adalah para pemuja Allah Subhanahu wa ta'ala." Sampai pada kalimat, "Wahai Muhammad, bagi umatmu adalah hamparan bulan Ramadan yang di atasnya 3 potong roti, adalah 3/10 bagian. Awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka." Di atas hamparan bulan Ramadan juga terdapat madu, jamuan manisan, yang dikatakan lis-shaimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'il malikil jabbar. 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama adalah pada saat ia berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melanjutkan bahwa di atas hamparan bulan Ramadan terdapat ikan bakar. Di atas itu hati terbakar orang-orang yang berpuasa. Di atas hamparan bulan Ramadan adalah cuka, itu adalah taubatnya orang-orang yang bertaubat dan hancurnya jiwa yang tidak patuh kepada Allah. Demikian itulah jamuan-jamuan spiritual yang Allah hidangkan bagi umat ini di bulan Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini menggelar hamparan rahmat yang khusus, pengampunan yang luas atas dosa-dosa yang telah dilakukan para hambanya, dan kebebasan dari jilatan api siksa. Itu poin pertama dari riwayat yang telah kita simak tadi. Poin kedua, bagi yang beribadah puasa mendapat 2 kegembiraan, yaitu pada saat berbuka puasa dan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga
ada spirit yang menyala-nyala dalam hati para hamba. Dan poin keempat, penerimaan taubat setiap hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peleburan jiwa yang tidak patuh kepadanya sehingga berubah menjadi patuh dan taat kepada Allah. Dengan semua keistimewaan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sebagaimana riwayat yang pertama dan sebagaimana riwayat yang kedua terkait dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmah dan pengampunan bagi para hamba Allah. Semoga kita menjadi umat beliau yang sesungguhnya, tak sebatas pada status dan memiliki potensi-potensi saja, tetapi terus berusaha mewujudkan kriteria-kriteria tersebut atau nilai-nilai yang semestinya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga dengan demikian umat beliau sallallahu alaihi wa alihi menjadi umat yang terbaik dan menjadi contoh yang baik bagi umat-umat yang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah umat yang satu yang menyembah Allah semata dan menjadi hambanya yang sejati, dan menjadi hamba sejatinya sebagai tujuan keberadaan mereka di muka bumi ini. Poin ketiga, umat yang satu berarti satu risalah dalam ketauhidan, memiliki kesamaan yang mendasar dan bersatu, tidak terbelah oleh perbedaan madhab atau aliran pemikiran atau keyakinan yang bersifat furu'. Jika kemudian terjadi perpecahan di antara umat yang satu ini, kiranya atas satu atau dua penyebabnya. Yang pertama, pihak luar atau pihak asing yang memang menghendaki perpecahan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, menghendaki perpecahan di antara kita, di antara mereka. Atau penyebab yang kedua yang terdapat di dalam tubuh umat itu sendiri, di dalam diri seorang individu, diri oknum, yaitu hawa nafsu yang menguasai mereka. Demikian, semoga ini membawa manfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi saudara-saudaraku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.